Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Leka dari Prodi PSP yang akan mereview video. Saya akan menjawab 4 pertanyaan dari video yang sudah saya review yang berjudul kuliner dan belanja ikan di Sydney Fish Market. Baik, saya akan menjawab soalan yang pertama. Saya akan menjawab soalan pertama, yaitu apa yang ada di kepala dan di hati kamu setelah menonton video tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama itu. Pertama, saya merasa terkesan melihat bagaimana Sydney Fish Market ditata bersih, rapi, dan profesional. Ikan dan seafood ditampilkan dengan standar yang higienis, dan suasana pasar terasa sangat terorganisir. Itu memberi kesan bahwa di sana membeli ikan tidak sekedar transaksi sederhana, tapi bagian dari sistem yang menghargai kualitas, kebersihan, dan kenyamanan pembeli. Baik, soal yang kedua itu bagaimana jika dibandingkan dengan fish market alias pasar ikan alias lelong yang pernah kamu datangi atau yang pernah kamu ketahui melalui bacaan atau semacamnya. Dari pengalaman saya, banyak pasar ikan yang padat dan ramai tanpa banyak perhatian terhadap sanitas atau kenyamanan ikan. Dijual dalam kondisi basah, kadang tanpa pendingin, dan sirkulasi udara seadanya. Sistemnya lebih informal, pembeli dan penjual saling tawar-menawar, ikan dipilih dan dibawa pulang langsung. Tidak ada display profesional seperti di video di Sydney Fish Market. Jadi kesimpulannya, pasar ikan di Indonesia punya karakter kuat, tradisional, lokal, komunitas, cepat dan murah, tapi sekaligus punya kelemahan dan dalam kenyamanan, sanitas, dan kualitas tampil. Baik, saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu menurut kamu apa yang membuat Indonesia atau daerah kita tertinggal jauh, dan apa yang perlu kita lakukan untuk mengejar negara lain, terutama Australia? Menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan negara kita tertinggal jauh dibandingkan negara dari sistem pasar distribusi yang maju. Mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama itu sistem distribusi dan infrastruktur yang kurang mental. Dari banyak ikan tradisional kekurangan fasilitas seperti pendingin, kebersihan, sanitas, ventilasi, dan pengemasan modern. Ini membuat kualitas ikan mudah menurun dan membuat standar penjualan sulit dan konsisten. Kemudian yang kedua itu dominasi skala kecil dan informalitas usaha perikanan dan pasar. Jadi banyak nelayan atau pedagang kecil serta partai distribusi panjang membuat kontrol kualitas, traceability atau konsisten sulit. Kemudian kurangnya regulasi dan standarisasi kualitas dan keamanan pangan. Produk perikanan kita sering menghadapi hambatan dan dalam memenuhi standar eksploitasi internasional, misalnya dari segi keamanan, kebersihan, penanganan pasca tangkap, dan sertifikasi. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang lain. Kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk mengejar negara seperti Australia? Jadi yang pertama itu untuk meningkatkan infrastruktur dan distribusi pasar. Kemudian yang kedua itu mendorong sertifikasi dan standar kualitas untuk ikan dan seafood agar kualitas kita itu bisa memenuhi standar ekspor global seperti food safety, credibility, dan hygiene. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan budidaya dan perikanan pengelola atau aquaculture atau pembudidaya
sehingga kita tidak perlu mengandalkan penangkapan laut yang rentan overfishing dan stok penurunan. Kemudian yang keempat, meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan dan pedagang. Soal yang keempat itu, dari sekian banyak yang kamu tuliskan pada jawaban poin 3 yang benar-benar bisa kamu lakukan apa. Jadi yang di sini yang paling bisa saya lakukan itu, karena saya bukan pembuat kebijakan nasional atau pemilik usaha besar, distribusi saya mungkin terbatas, tapi bukan berarti tidak ada. Berikut beberapa hal yang individu atau komunitas kecil, seperti saya bisa kurangi konsumsi ikan dari pasar informal dan kualitas kurang jelas, dan memilih untuk membeli dari pasar, membeli dari pedagang atau pasar yang lebih bersih, atau dari pengolah seafood yang menjaga kebersihan dan kualitas. Dengan itu, saya membantu mendukung praktik jual beli yang lebih sehat. Saya juga bisa menyebarkan kesadaran lewat diskusi media sosial teman keluarga tentang pentingnya mengelola perikanan yang baik, konsumsi ikan yang bertanggung jawab, dan mendukung keberlanjutan laut. Kemudian jika saya tertarik membantu atau mengikuti keterlibatan dalam usaha aquaculture kecil, misalnya budidaya ikan hias atau konsumsi, dengan prinsip keberlanjutan ini bisa dikonstruksi langsung, terutama di kota seperti Makassar yang dekat laut. Kemudian mendukung kampanye dan komunikasi lingkungan perikanan lokal untuk mengikuti organisasi, gerakan atau kampanye pelestarian laut dan pemanfaatan keberlanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.